Sahabat terima terkasih dalam Kristus, salam sehat dan salam damai untuk kita semua. Tanpa tidak terasa kita sudah sampai di tahun liturgi yang baru yang ditandai dengan masa Advent. Masa Advent, Adventus kedatangan, adalah masa penuh harapan yang disimbolkan dengan warna liturgi ungu. Hari ini adalah hari Senin Advent yang pertama, tanggal 29 November tahun 2021. Injil yang menjadi bahan permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Dan permenungan yang saya tawarkan kepada Anda semua, saya beri judul mempersiapkan diri dengan kerendahan hati. Sahabat terima terkasih dalam Kristus, masa Adventus, masa penantian kedatangan Yesus memiliki 3 aspek. Aspek pertama adalah kedatangan Yesus secara historis 2000 tahun yang lalu. Masa Advent adalah masa bagi semua anggota gereja untuk mempersiapkan diri mereka agar bisa merayakan Natal dengan sesungguhnya, merayakan kisah kelahiran Yesus di kota Bethlehem yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan aspek yang kedua adalah kedatangan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Kita percaya semua umat yakin bahwa Yesus terus hadir dalam hidup sehari-hari. Dalam perayaan Ekaristi kita sungguh yakin bahwa Yesus sungguh hadir, juga dalam penerimaan sakramen yang lain. Dan teristimewa juga dalam perjumpaan kita dengan semua orang. Dalam iman kita akan merasakan Yesus sungguh hadir, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang meneguhkan, Yesus yang menuntun, dan bahkan Yesus yang menegur kita ketika kita berbuat salah. Aspek yang ketiga adalah kedatangan Yesus pada akhir zaman, di mana pada akhir zaman Yesus hadir untuk kedua kalinya dalam kemuliaannya. Dalam Injil kita mendengar kisah seorang perwira yang hambanya menderita karena penyakit lumpuh. Perwira tadi punya semangat kerendahan hati, dan kerendahan hati inilah yang membuat akhirnya Yesus menjadi figur yang istimewa bagi dirinya. Tidak heran ketika ia mendengar berita tentang kedatangan Yesus di Kapernaum, ia begitu bergembira dan ia mau menjumpai Yesus karena ia ingin menyerahkan hambanya yang sakit itu agar Yesus menyembuhkannya. Di sini kita lihat bagaimana kerendahan hati sang perwira itu. Dia yang menjadi orang yang terhormat, yang ditaati semua orang, namun mau merendahkan hati, bersusah payah untuk membantu hambanya. Dan ia mau datang kepada Yesus dan menolak Yesus agar jangan sampai ke rumahnya. Dia berkata, katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sikap iman yang membuat dia berani datang kepada Yesus dan mau mengandalkan Yesus bagi kesembuhan hambanya itu. Kerendahan hati membuat dia berani bergerak menjumpai Yesus dan bertemu dengan Yesus. Sahabat terima yang terkasih dalam Kristus, masa Advent akan menjadi masa yang penuh rahmat bagi kita kalau kita sungguh-sungguh mau menghayati semangat kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati kita akan terbantu dalam permenungan sabda Tuhan untuk berani mengakui segala kelemahan, segala kesalahan yang mungkin selama ini kita lakukan. Maka dengan semangat kerendahan hati itu kita berani menyesali dan berani membangun semangat tobat untuk mewujudkan hidup yang baru. Masa Advent juga masa bagi kita untuk kembali menyuburkan, memperkuat semangat kasih dalam hidup kita, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Semangat mati raga, semangat beramal, itu akan menyempurnakan segala persiapan kita. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh mau merendahkan hati kita,
mau menganggap Yesus sungguh-sungguh sebagai figur yang istimewa, sehingga akhirnya kita berani bergerak, berbuat segala sesuatu agar kita siap menantikan Yesus, tidak hanya demi perayaan Natal nanti, namun membuat kita mampu terus menemukan, merasakan hadirnya Yesus dalam hidup kita sehari-hari, dan bahkan kita juga mau menghadirkan Yesus bagi orang-orang yang kita jumpai. Dan yang ketiga, akhirnya kita pun selalu siap sedia menyambut kedatangan Yesus pada akhir zaman. Semoga dengan semangat kerendahan hati ini, masa Advent sungguh-sungguh menjadi masa penuh rahmat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.